Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali belajar bersama dan materi yang akan kita pelajari adalah dampak perkembangan wilayah di desa dan kota serta usaha pemerataan pembangunan. Namun seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, dan sekarang silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing agar kalian bisa lebih memahami, lebih mengerti, dan mengingat apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ataupun fenomena yang terjadi secara alami, dari dampak-dampak tersebut akan ada dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dan hal ini juga terjadi pada interaksi desa dan kota. Nantinya akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Bentuk interaksi desa dan kota, baik komunikasi, barang, ataupun manusia yang semakin lancar, dampak tersebut nantinya akan mempengaruhi desa dan juga kota. Bagaimana dampak yang terjadi akibat interaksi desa dan kota? Maka simaklah materi berikut ini. Interaksi antara desa dan kota menyebabkan berbagai dampak bagi kedua wilayah. Perkembangan interaksi antar wilayah sudah semakin terbuka. Arus informasi dan kelancaran moda transportasi menjadi faktor pendukung utama. Pada era digital, sebagian besar transaksi dapat dilakukan secara virtual atau melalui media daring, online, media layanan internet. Sejauh apapun jarak, tidak akan mempengaruhi intensitas interaksi. Era internet telah mengubah jarak, ruang, dan waktu bukan lagi menjadi hambatan yang berarti. Bahkan, keberadaan internet telah lebih menunjang efektivitas interaksi antar wilayah. Meskipun demikian, masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan secara daring. Misalnya, pengiriman barang, perjanjian bisnis, ataupun pembangunan fisik yang tetap harus dilakukan secara langsung. Dan sekarang kita mulai dengan dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Yang pertama, kualitas pendidikan penduduk desa semakin meningkat. Adanya interaksi antara desa dan kota menyebabkan terjadi transfer nilai. Selain itu, fasilitas pendidikan di kota juga lebih mudah untuk dijangkau. Misalkan saja, di daerah perkotaan banyak lokasi-lokasi bimbingan belajar atau bimbel yang tentu saja tidak tersedia di daerah perkampungan. Namun, karena adanya internet, pelajar dari desa juga bisa mengakses materi sehingga pelajar ataupun siswa dari desa juga bisa belajar melalui media internet. Misalkan dengan aplikasi ruang guru dan sebagainya. Selanjutnya dampak positif yang kedua adalah kepedulian terhadap lingkungan. Karena pola pikir masyarakat desa yang sudah berubah, sehingga masyarakat desa yang sebelumnya hanya memanfaatkan lingkungan secara sepihak, namun karena pola pikirnya sudah berubah, mereka juga akan melestarikan lingkungan yang ada. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas yang tinggi. Hal ini kita bisa lihat dari jaringan jalan yang ada di desa. Kualitas sumber daya manusia desa yang baik tentu saja nanti akan mendorong perkembangan yang ada di desa, terutama akses jalan. Karena dengan baiknya akses jalan, maka nanti sumber daya yang ada di daerah pedesaan dapat dieksplorasi dengan baik. Dan nantinya proses penjualan hasil panen juga akan lebih mudah. Yang keempat, kebutuhan desa akan terpenuhi. Hal ini didukung karena adanya aksesibilitas yang baik tadi. Apabila aksesibilitas dari desa tersebut sulit, maka produk-produk yang telah diproduksi di daerah perkotaan itu tidak bisa masuk ke dalam pedesaan. Yang kelima, jiwa kewirausahaan meningkat. Aksesibilitas jalan yang mudah, adanya jaringan internet, kemampuan dari sumber daya manusia yang sudah baik juga, maka nanti akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari penduduk yang ada di desa. Yang nantinya akan menghasilkan produk-produk rumahan dan bisa dipasarkan sampai ke daerah perkotaan. Yang ketujuh, kesenjangan ekonomi antar wilayah berkurang. Karena desa sudah mulai maju, pekerjaan penduduk desa yang awalnya didominasi dari sektor pertanian mulai berubah dan beragam, sehingga kondisi ekonomi masyarakat desa membaik dan kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat benar-benar berkurang. Dan dampak positif yang terakhir adalah koperasi dan organisasi sosial lebih berkembang. Penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah meningkatkan kinerja koperasi dan organisasi sosial yang membuat masyarakat desa semakin sejahtera. Lalu kita lanjutkan ke dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Yang pertama, memudarnya kehidupan agraris. Seperti yang kita ketahui,
Penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani. Namun karena upah ataupun hasil dari sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan, masyarakat melihat lapangan pekerjaan di kota lebih beragam, sehingga lebih memilih untuk bekerja di daerah perkotaan dan meninggalkan sektor pertanian. Dampak yang kedua, meningkatnya konsumerisme. Hal ini disebabkan karena maraknya iklan dan promosi baik di media cetak, media elektronik, ataupun media sosial mendorong penduduk desa berperilaku konsumtif. Hal tersebut dapat kita lihat dari maraknya ojek-ojek online yang mengantarkan barang-barang pesanan ke daerah pedesaan. Dan contoh lainnya, karena banyak sekali toko online yang menawarkan promo pada setiap bulannya, lalu adanya ongkos kirim yang gratis, sehingga masyarakat desa lebih memilih untuk berbelanja barang-barang keperluan sehari-hari di toko online tersebut, bukan ke pasar secara langsung, karena dianggap lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Dampak yang ketiga, tenaga kerja produktif berkurang. Usia produktif lebih memilih bekerja di daerah perkotaan karena lapangan pekerjaan di daerah kota lebih beragam. Para pemuda mencari pekerjaan yang lebih layak di daerah perkotaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh media sosial karena para pemuda ataupun pemudi yang ada di desa berlomba-lomba mengadu nasib di daerah perkotaan. Bekerja di daerah perkotaan dianggap lebih menjanjikan, penghasilannya lebih banyak daripada bekerja di daerah pedesaan. Dampak yang keempat, terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yaitu perubahan penggunaan lahan untuk tujuan lain. Misalnya, lahan pertanian diubah menjadi lahan pabrik ataupun perumahan. Alih fungsi lahan ini juga disebabkan karena perkembangan wilayah kota yang menjurus ke arah desa. Lahan di wilayah kota semakin sempit karena padatnya penduduk kota. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan juga kerusakan lingkungan. Dan dampak yang terakhir adalah tradisi dan budaya khas desa semakin memudar. Modernitas kota mempengaruhi budaya penduduk desa. Penduduk di desa berpotensi meniru gaya hidup yang ditampilkan di media. Secara tidak langsung, perilaku ini akan mengikis tradisi dan budaya yang ada di desa. Selanjutnya, dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Kota dengan berbagai macam kelebihannya tetap tidak bisa terlepas dari keberadaan desa. Secara tidak langsung, kota mendapatkan banyak manfaat dari keberadaan desa. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota adalah sebagai berikut. Dampak positif yang pertama, kebutuhan bahan baku industri terpenuhi. Seperti yang sudah kita ketahui, di daerah perkotaan terdapat banyak sekali industri ataupun pabrik, dan setiap pabrik tersebut akan memerlukan bahan baku. Bahan baku tersebut seperti kayu, pasir, batu yang akan menjadi bahan baku industri. Bahan-bahan tersebut tidak dapat dihasilkan di kota. Bahan baku tersebut lebih banyak ditemukan di daerah perdesaan. Oleh karena itu, kebutuhan bahan baku industri di daerah perkotaan akan dapat terpenuhi. Dampak yang kedua, kebutuhan pangan terpenuhi. Kota tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya alam secara mandiri. Sebagai contoh, mungkin sebagian dari kita bisa menanam buah ataupun sayur di halaman rumah kita. Namun, hasil dari panen sayur ataupun buah tersebut tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita sehari-hari. Dan keperluan akan sayur ataupun buah tersebut dapat dipenuhi dengan mudah oleh desa. Oleh karena itu, dengan adanya interaksi antara desa dan kota, maka kota akan dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Lapangan pekerjaan di kota lebih beragam. Jenis pekerjaan di desa terbatas pada bidang pertanian. Tenaga kerja di daerah kota dapat terpenuhi oleh penduduk desa. Dan yang terakhir adalah produk kota dapat dipasarkan luas hingga ke desa. Industri berkembang dengan baik di kota. Industri menghasilkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalkan makanan kemasan, alat kebersihan, dan peralatan rumah tangga. Dengan adanya interaksi antara desa dan kota yang baik, maka hasil produksi dari daerah kota tidak hanya dapat dipasarkan di daerah perkotaan saja, namun bisa meluas sampai ke daerah pedesaan. Kita lanjutkan dengan dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Jadi yang pertama adalah jumlah pengangguran dan penduduk miskin meningkat karena jumlah penduduk desa yang ingin bekerja di daerah perkotaan sangat banyak. Namun, tidak semua tenaga kerja memiliki kemampuan yang diperlukan.
sehingga dampaknya akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di daerah perkotaan. Dampak penduduk yang padat dengan lahan kota yang sempit memicu munculnya permukiman kumuh. Yang ketiga, permukiman menjadi padat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan kawasan permukiman semakin padat. Kota memiliki daya tarik seperti lapangan pekerjaan, upah lebih besar, dan banyak fasilitas umum. Luas wilayah kota yang tetap, namun jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga nantinya akan timbul masalah-masalah akibat permukiman yang padat. Yang keempat, degradasi kualitas lingkungan. Jumlah penduduk perkotaan yang terus bertambah tentu saja juga akan meningkatkan konsumsi dari penduduk kota. Hal ini akan meningkatkan degradasi kualitas lingkungan, terutama rusaknya lingkungan akibat dari pembuangan sampah. Pembuangan sampah-sampah hasil dari kegiatan masyarakat kota. Dampak yang kelima, kemacetan lalu lintas yang terus meningkat. Lahan kota yang semakin sempit karena bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut mempengaruhi peningkatan penggunaan kendaraan. Sementara itu, ruas jalan tidak bertambah sehingga meningkatkan kemacetan lalu lintas. Dan dampak negatif yang terakhir bagi kota adalah tingginya tingkat kriminalitas. Tindakan ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh tingginya standar hidup di daerah perkotaan yang mendorong masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk terpengaruh dan memilih untuk melakukan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, harus ada upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Pemerataan tersebut diperlukan untuk desa yang masih membutuhkan dorongan agar menjadi wilayah yang mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan parameter penting dalam pembangunan. Upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggalakkan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, memperluas lapangan kerja hingga ke desa, sehingga kesempatan kerja di desa juga tinggi, tidak kalah dengan yang ada di daerah perkotaan. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan yang mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan, pemanfaatan, peningkatan, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang kelima, perbaikan sarana dan prasarana, baik fisik seperti jaringan transportasi, kesehatan, komunikasi, dan pendidikan, maupun non-fisik seperti kelembagaan ekonomi dan sosial secara merata. Yang keenam, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan jangkauan fasilitas kesehatan yang lebih luas dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pengembangan koperasi, pembinaan usaha kecil menengah, serta memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mengadakan pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pembinaan penduduk desa. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memacu peningkatan taraf pendidikan, tumbuhnya perekonomian, dan naiknya tingkat kesejahteraan. Pemerataan pembangunan disesuaikan dengan kondisi setiap desa. Pemerintah bertanggung jawab atas upaya tersebut, dan masyarakat berperan aktif untuk mengikuti serta melaksanakan program pemerintah tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.